Shalom, lagi shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu? Puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Tundukkan kepala kita bersama. Kita bersama-sama merenungkan kebaikan Tuhan sepanjang pekan. Tuhan telah menolong, menyertai. Amin. Jiwa kita tetap merindukan Tuhan, Allah kita yang hidup, dan bila jiwa kita tetap haus akan Allah yang selalu ada menyertai kita, Bapak Ibu. Mari kita naikkan satu pujian, jiwaku merindukanmu. Kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dialah sumber pengharapan kita, dialah sumber pertolongan hidup kita. Bila pagi hari ini kita mau serahkan hidup kita kepadanya. Mari bersama-sama angkat suara kita naikkan pujian ini. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah
pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tanganmu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan sebab Engkau Allah yang senantiasa menolong, menyertai kami dari hari lepas hari Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau datang kepadamu, kami mau beribadah Tuhan kepada Tuhan. Kami Tuhan memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan Engkau berbicara melalui hamba-Mu yang telah mempersiapkan diri. Namun sebelumnya Bapa, kami mau datang mengaku setiap dosa dan kesalahan kami yang telah kami buat, tentunya dengan sengaja atas kesadaran kami, dengan hancur hati kami mengakuinya Tuhan di hadapan-Mu. Kami tahu Engkau Allah yang setia dan adil, Engkau akan mengampuni setiap dosa-dosa kami. Tuhan, kami percaya kami yang datang dengan sungguh-sungguh, saat ini juga kami telah menerima pengampunan, kami telah disucikan, kami telah dikuduskan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, setiap kami telah layak untuk datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti, semuanya boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah kami yang esa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan, saya mengingatkan untuk jemaat Tuhan, semuanya harap duduk di bawah, yang di atas hanya petugas saja. Jadi jika ada jemaat nanti yang di atas, bisa minta tolong nanti disuruh turun ke bawah untuk petugas yang di atas. Dan yang kedua, mohon selama ibadah berlangsung, HP bisa dinonaktifkan. Baik, itu saja pengumumannya. Dan sekarang kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siapa yang pada pagi hari ini datang menyiapkan diri untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan, yang siap bagi bersorak-sorai bagi nama Tuhan bisa lambaikan tangannya, bisa beri tos kanan kiri. Mari bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari bersorak-sorai bagi nama Tuhan.
Kita naikkan satu pujian Bapak Ibu, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Kita mau datang kepada Tuhan dengan membawa nyanyian syukur kita di hadapannya. Dia yang layak terima kemuliaan, hormat. Mari memuji Dia Bapak Ibu. Sama-sama katakan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Bapa yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Mari datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia siapa Bapak Ibu? Bapa yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Hormat syukur padanya setiap waktu. Mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia siapa? Sebab Dia Raja, Dia Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Hormat syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Bersorak-sorai, ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Amin. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Sekali lagi, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Mari bersorak-sorai, ku mau bersorak-sorai dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka, umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Sebelum kita melanjutkan pujian kita, mari kita mengakui iman percaya kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masih mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah gagal, Dia Allah yang tidak pernah lalai. Amin Bapak Ibu. Amin, sebab Dia Allah, Dia Raja di atas segala raja, Dia kekuatan kita, Dia perisai kita. Sama katakan, Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dengan iman katakan, Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jauhin firman-Nya. Mari bersorak, sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batu, bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Dia siap untuk menggenapi janji-janjinya. Sebab Dia siapa Bapak Ibu? Dia datang ke dunia, Dia jadi sama seperti manusia. Kekuatanku, mari bersorak, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang. Sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku, bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Sekali lagi, Yesus Raja, Yesus Raja. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Sekali lagi saya persilakan untuk kita semua menundukkan kepala kita. Kita mempersiapkan tempat bagi Tuhan, tempat terbaik. Tuhan yang telah datang ke dunia. Mari kita bertanya, apakah ada tempat bagi Tuhan? Bagi Dia yang datang ke dunia untuk menanggung setiap dosa-dosa kita. Mari kita meresapi suasana Natal yang masih sangat hangat. Mari saling bertanya dalam diri kita Bapak Ibu. Adakah tempat bagi Tuhan? Adakah tempat bagi Allah di hati kita? Mari berikanlah tempat yang terbaik bagi Tuhan di hidup kita Bapak Ibu.
adakah tempat baginya yang menanggung dosaku? Yesuslah ketuk hatimu, sambutlah penebusmu. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut dia segera. Adakah tempat baginya yang mencurahkan berkah? Hari inilah saatnya, hari Tuhan telah dekat. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut dia segera. Saudara, Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri. Adakah tempat baginya yang menanggung dosaku? Yesus telah ketuk hatimu, sambutlah penebusku. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut dia segera. Sambut dia segera. Sambut dia segera. Sambut dia segera. Bapak Ibu, mari kita menundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih, sungguh kami bersyukur ya Bapa, karena anugerah-Mu yang telah kami terima di sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu, karena kasih-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih kami boleh menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan kasih setia Tuhan, bahkan perlindungan Tuhan dalam pernyataan Tuhan juga di dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan kami mau mendengarkan dan belajar kebenaran firman-Mu. Kami menyadari ya Tuhan, tanpa kebenaran firman-Mu, kami tidak tahu apa yang akan menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, mari berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami juga meminta pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga juga Roh Kudus-Mu bisa memberikan kami penerangan, dan kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Saya persilahkan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, kita sungguh bersyukur di mana seminggu lamanya Tuhan telah menolong kita, dan sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Sekali lagi, Lukas pasal 2, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Di bawah perikop kelahiran Yesus, saya akan membacakannya bagi kita, dan jemaat Tuhan bisa mendengarkannya dan merenungkan. Ayatnya yang pertama,
Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga dengan Yusuf. Pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, Ia akan datang karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Untuk sejauh pembacaan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu, yang menjadi tema kita yang diberikan kepada saya yaitu adakah tempat bagi Yesus? Sekali lagi, adakah tempat bagi Yesus? Jemaat yang terkasih, pada umumnya apa yang dilakukan oleh orang-orang saat menyambut Natal? Biasanya yang kita ketahui, orang-orang akan menyambut Natal dengan memajang pohon Natal dan pernak-pernik lainnya, baik itu di gereja, di rumah, di mal, bahkan di tengah kota. Dan juga orang-orang akan sibuk dengan kegiatan gereja. Kalau di kampung saya, Bapak Ibu, awal bulan November itu, ibu-ibu sudah pada sibuk membuat kue. Konon katanya Natal kurang afdol kalau tidak ada kue di rumah. Apalagi kalau tidak potong daging babi dan daging ayam. Kayaknya Natal kayak kurang lengkap gitu. Jadi semua orang berusaha menyambut Natal semeriah mungkin. Nah, apakah yang dilakukan ini salah, Bapak Ibu? Saya pikir juga tidak. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah ini sangat penting untuk dilakukan? Atau ada hal yang jauh lebih penting dari semuanya itu? Saudara yang terkasih, sudahkah kita mengerti makna dari Natal yang sesungguhnya? Atau kita hanya sekedar ikut memeriahkan acara Natal? Di beberapa daerah, mereka menyambut Natal dengan berpesta pora. Minuman keras, mabuk-mabukan, mereka main judi, merokok, dan hal-hal yang buruk mereka lakukan. Orang-orang seperti ini adalah ciri orang yang belum paham apa makna Natal sesungguhnya. Mengapa hal ini terjadi dalam hidup mereka? Karena mereka belum memberikan tempat yang terbaik bagi Yesus di dalam hidupnya. Saudaraku yang terkasih, hal yang paling penting, hal yang sesungguhnya, yang harus kita persiapkan, yang harus kita lakukan saat menyambut Natal, yaitu memberikan tempat yang terbaik bagi Yesus yang lahir itu di dalam hidup kita. Maka melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan belajar bersama seperti apakah orang yang telah memberikan tempat bagi Yesus di dalam hidupnya. Poin pertama yaitu percaya pada kedaulatan Allah. Kita bisa melihat di ayatnya pertama dan ayatnya yang kedua. Nah, jemaat yang terkasih, peristiwa kelahiran Yesus dalam Injil Lukas diceritakan oleh Lukas secara ringkas, sederhana, dan memulai dari perintah sensus yang dikeluarkan oleh Kaisar Agustus yang menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Lukas ini menempatkan sejarah kelahiran Yesus dalam dunia, sejarah dalam dunia, yaitu pada zaman Kekaisaran Romawi yang dikenal pada zaman itu meliputi seluruh dunia, diperintahkan oleh Kaisar Agustus yang nama lengkapnya pada saat itu Julius Kaisar Octavianus. Di mana bagi dia yang perintah tahun 30 sebelum Kristus lahir dan sampai tahun 14 Masehi. Nah, Bapak Ibu, pada saat itu Kaisar Agustus ini sangat dihormati oleh orang-orang Romawi. Mereka menganggap Kaisar Romawi ini sebagai kaisar yang agung dan sebagai kaisar yang mulia.
Bahkan lebih dari itu, mereka menganggap Kaisar Agustus ini sebagai juru selamat mereka yang membawa berkat, yang membawa kemakmuran bagi bangsa Romawi. Dan saat itu pula lah Yesus datang ke dunia menjadi juru selamat bagi manusia. Jika pada saat itu Bapak Ibu Kaisar Agustus dianggap sebagai juru selamat bagi orang Romawi, tapi keselamatan yang diberikannya, kemakmuran yang diberikannya itu hanya sebatas berkat duniawi dan terbatas hanya bagi orang-orang Romawi pada saat itu. Sebaliknya, Yesus adalah juru selamat dunia. Ia membawa keselamatan bagi seluruh dunia dan ia memberikan jaminan hidup yang kekal bagi kita di surga. Bukan hanya bagi dunia ini. Kita bisa melihat di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-11 berkata demikian, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Saudara yang terkasih, dengan adanya sensus ini, Maria dan Yusuf harus pergi ke Betlehem. Sehingga akhirnya Yesus pun lahir di kota Betlehem. Hal ini menggenapi nubuat Nabi Mika. Kita bisa melihat dalam Mika pasal 5 ayatnya yang pertama yang berbunyi demikian. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintahkan Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Tanpa ia sadari, Kaisar Agustus ini sudah melakukan sesuatu yang menyebabkan tergenapinya nubuat firman Tuhan. Hal ini bukan terjadi secara kebetulan Bapak Ibu, tetapi di sini Tuhan dapat memakai siapa saja untuk menggenapi rencananya, sebab Allah berdaulat dalam karyanya. Allah memakai Kaisar Agustus juga Maria dan Yusuf dalam skenario karya keselamatannya yang sudah dinubuatkan oleh para nabi, juga oleh Yesaya. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Yesaya pasal 62 ayatnya yang ke-6 sampai dengan 12 bahwa keselamatan akan datang atas segala bangsanya. Keselamatan atas Yerusalem akan dinyatakan. Bapak Ibu, melalui peristiwa kelahiran Yesus, Tuhan ingin kita melihat bahwa kedaulatan Allah di dalam sejarah adalah sesuatu yang nyata. Meskipun seringkali kita hidup melewati hari-hari kita tanpa menyadari akan hal ini. Dari hari demi hari yang kita lewati, berapa banyak yang kita lewati dengan penuh kesadaran bahwa Tuhan mengatur sejarah dan hari-hari kita. Tuhan mengatur segala sesuatu yang terjadi demi rencananya tergenapi di dunia ini. Semua hal, entah itu baik atau buruk menurut pikiran kita, kita harus tahu bahwa semuanya ada dalam tangan Tuhan yang berdaulat. Maka Bapak Ibu, pengertian akan hal ini tentu membuat kita akan takut kepada Tuhan, bahkan sekaligus kagum atas kemahakuasaan Tuhan yang kita kagum atas kemahakuasaan Tuhan atas segala sesuatu. Mempercayakan pemeliharaan kita hari demi hari kepada Dia. Saudaraku yang terkasih, ketika kita percaya pada kedaulatan Tuhan dan kita tunduk pada kedaulatannya, maka kita sudah memberikan tempat yang terbaik bagi Yesus di dalam hidup kita. Saya perlu katakan Bapak Ibu, mari kita percaya dan tunduk pada kedaulatannya. Sebab Tuhan juga sedang memakai saya dan saudara untuk menggenapi firman-Nya. Kemudian Bapak Ibu, poin yang kedua, orang yang benar-benar memberikan tempat bagi Yesus di dalam hidupnya adalah dia yang memiliki ketaatan di dalam hidupnya. Memiliki ketaatan kepada Allah. Kita bisa melihat ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima. Nah Bapak Ibu yang terkasih, perintah Kaisar Agustus untuk menyelenggarakan sensus ini membuat Yusuf dan Maria pada saat itu berangkat dari Nazaret ke kota Daud, yaitu Betlehem. Pada masa itu perjalanan ini bukanlah suatu perjalanan yang mudah, melainkan memakan waktu yang cukup lama
dan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Apalagi pada saat itu Bapak Ibu, Maria ini sedang hamil tua dan harus menempuh perjalanan yang sangat jauh. Bukankah ini sebuah penderitaan bagi Maria? Coba bayangkan, jika ibu-ibu yang ada pada saat ini, sanggupkah kita menempuh perjalanan seperti yang ditempuh oleh Maria pada saat itu? Saya pikir tidak. Anak-anak muda saja jika disuruh untuk menempuh perjalanan jauh, saya pikir kita lebih memilih diam di rumah, rebahan dan scroll TikTok. Karena menurut kita itu lebih menyenangkan daripada menempuh perjalanan yang jauh ke kota Daud. Tapi untungnya Bapak Ibu zaman sekarang, jika kita ingin menempuh perjalanan yang jauh dan kita ingin cepat sampai pada tujuan kita, kita memiliki transportasi yang bisa langsung menibahkan kita di tempat tujuan kita, yaitu pesawat. Dalam beberapa jam saja kita sudah bisa sampai di tempat tujuan kita, bukan? Tapi pada zaman itu, mereka tidak punya pesawat sama sekali. Mereka tidak punya mobil, mereka tidak punya motor. Yang mereka punyai adalah keledai dan kuda untuk mereka tunggangi. Itu pun mereka gunakan untuk membantu mereka mengurangi rasa kelelahan mereka dalam perjalanan. Ketika mereka naik kuda atau keledai, ya sedikit mengurangi kelelahan mereka ketika mereka di dalam perjalanan. Kemudian Bapak Ibu, jika pada saat ini bapak-bapak juga yang ada di sini berada di dalam posisi Yusuf, apakah bapak-bapak tega melihat istrinya atau membawa istrinya dalam perjalanan jauh, apalagi sedang hamil? Tega tidak? Saya pikir tidak ada suami yang tega melihat istrinya kecapean, menderita di dalam perjalanan yang jauh. Kenapa? Karena bapak-bapak sangat mencintai istrinya. Demikian juga dengan Yusuf saat itu Bapak Ibu. Dia sebenarnya tidak tega melihat Maria menempuh perjalanan yang begitu jauh. Tetapi sungguh luar biasa. Mereka berdua memilih taat kepada kehendak Tuhan. Mereka datang ke Bethlehem mendaftarkan dirinya di sana. Mereka tidak hanya taat kepada Tuhan, tetapi juga mereka taat kepada pemerintahnya. Kita zaman sekarang, jangankan mau taat kepada Tuhan, kepada pemerintah aja kita sering ngeyel, bukan? Dikasih aturan suka melanggar, suka ngomel-ngomel, bukan? Tapi luar biasa ketaatan yang ditunjukkan oleh Maria dan Yusuf. Mereka tidak pernah membantah apa yang dikatakan Tuhan kepada mereka. Ketaatan Maria dan Yusuf kita tidak bisa hanya melihat di ayat ini. Kita juga bisa melihat di pasal-pasal sebelumnya dan kemudian di pasal selanjutnya, di mana Maria dan Yusuf ini selalu melakukan perintah Tuhan tanpa membantah sedikit pun. Mereka memprioritaskan apa yang Tuhan kehendaki tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita taat dan memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita? Atau malah sebaliknya, kita lebih mementingkan kepentingan diri kita sendiri? Salah satu contohnya mungkin bisa jadi kita juga melakukan hal ini ketika kita menyambut Natal. Kita lebih memikirkan apa yang hendak kita pakai saat Natal daripada kita memikirkan apa yang hendak kita persembahkan kepada Tuhan. Jatuhnya kita tidak lagi memprioritaskan dan kita tidak taat lagi kepada Tuhan sebagai wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dalam momen Natal ini, dengan ketaatan kita kepada kehendak Tuhan, sama dengan halnya memprioritaskan Tuhan dari segala-galanya. Hati kita menjadi tempat bagi lahirnya juru selamat jika hidup kita taat dan tunduk pada kehendaknya. Amin. Kayaknya tidak ada semangat ya Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, poin yang ketiga, orang yang benar-benar memberikan tempat bagi Yesus di dalam hatinya adalah dia yang membuka
hati sepenuhnya kepada Allah. Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Nah, saat sesampainya mereka di Bethlehem, tibalah bagi Maria ini untuk bersalin. Tentunya mereka sebagai pendatang di kota itu, mereka membutuhkan penginapan sebagai tempat peristirahatan dan juga sebagai tempat bagi Maria melahirkan anaknya. Demikian juga dengan kita kan Bapak Ibu, kalau kita berlibur, kalau misalnya tidak ada sanak saudara kita di suatu tempat, maka kita membutuhkan penginapan untuk kita beristirahat. Nah, demikian juga dengan Yusuf, Maria saat itu. Nah, karena adanya sensus pada saat itu, maka yang datang di Bethlehem bukan hanya mereka saja, bukan hanya Yusuf dan Maria saja, tetapi ada banyak orang yang datang di Bethlehem. Nah, saat itu juga pemilik penginapan mencari keuntungan, menggunakan kesempatan ini mencari keuntungan. Mereka hanya melayani atau menerima tamu-tamu yang menurut mereka itu adalah tamu yang penting dan dapat memberikan keuntungan lebih bagi mereka. Sementara Bapak Ibu, Yusuf dan Maria ini adalah orang yang tidak penting, yang tidak dipandang saat itu. Dan mereka juga bukan berasal dari keluarga yang mampu. Mereka memiliki kekurangan dalam hal finansial. Sehingga ketika mereka mencari penginapan, mereka ditolak dan tidak ada satupun yang menerima mereka. Memang ada yang menerima mereka, tetapi bukan diberikan tempat di kamar, melainkan di kandang domba. Sungguh sadis sekali, bukan? Sehingga ketika tidak ada alternatif lainnya, Yusuf ini menerima tawaran itu. Daripada tidur di jalan, mending tidur di kandang domba. Dan pada akhirnya pun, Yesus yang lahir itu, dia lahir di kandang domba yang hina, dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Saudara, yang namanya pulang kampung ya, pasti apalagi kalau ramai-ramai kita merasakan sesuatu hal yang heboh dan ada perasaan senang yang memuncak di dalam hidup kita atau euforia. Itulah yang terjadi di Bethlehem pada saat itu. Karena mereka terlalu saking senangnya, saking hebohnya mereka datang ke Bethlehem tanpa mereka sadari. Mereka telah melupakan dan menolak Yesus, Raja yang lahir itu. Padahal mereka menanti-nantikan kelahirannya. Hal ini sering sekali terjadi dalam hidup kita. Jikalau orang-orang pada saat itu tidak memberikan tempat bagi Yesus, demikian juga dengan kita. Seringkali kita tidak memberikan tempat bagi Yesus di dalam hidup kita, bukan? Seperti yang saya katakan di awal tadi, kita lebih sibuk dengan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Kita sibuk dengan pernak-pernik yang akan kita pajang di rumah. Kita sibuk, baju apa sih yang akan saya pakai di Natal? Warna hijau kah? Warna merah kah? Warna pink kah? Saya harus pakai sepatu apa ya Natal nanti? Saya hendak berlibur kemana? Dan dengan siapa? Anak-anak muda sibuk memikirkan, di Natal nanti saya mau gandeng siapa ya? Ya kurang keren kalau saya tidak menggandeng doi saat Natal. Nanti saya dikatakan cupu, bukan suhu. Dan ibu-ibu sibuk memikirkan di Natal, di tahun baru kita enaknya makan apa ya? Biasanya ibu-ibu seperti gitu ya. Tidak ada lain yang dipikirkan, makanan ya. Dan ibu-ibu pada sibuk membersihkan rumahnya, merapikan rumahnya, karena biasanya kalau hari-hari besar itu banyak saudara dan tamu-tamu yang datang berkunjung di rumah. Dan sudah pasti ibu-ibu akan sibuk menghidangkan makanan. Itu sudah pasti. Masa ya ada tamu tidak menghidangkan makanan, apalagi acara-acara di hari-hari besar gitu ya. Namun sementara bapak-bapak sibuk memikirkan bagaimana Tuhan saya bisa mendapatkan uang yang banyak untuk mencukupkan kebutuhan anak istri saya di Natal ini. Karena kesibukan-kesibukan ini Bapak Ibu,
Sadarkah kita telah melupakan hal yang jauh lebih penting untuk kita persiapkan saat menyambut Natal? Apakah itu? Hati kita. Benar tidak Bapak Ibu? Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah prioritas hidup kita saat menyambut Natal? Apakah Sang Mesias mendapat tempat yang utama di dalam hati kita? Atau sebaliknya, malah sibuk dengan hal-hal yang tidak jelas, hal-hal yang tidak berfaedah? Apakah kita sama seperti orang-orang di Yerusalem saat itu? Mereka sibuk terlibat dalam penggenapan rencana Allah. Namun tanpa sadar mereka telah menolak Mesias yang lahir, Mesias yang telah mereka nanti-nantikan, yang mereka katakan juru selamat mereka. Mereka lupa akan hal itu. Bapak Ibu, melalui perayaan Natal ini, firman Tuhan kembali mengingatkan kita. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk berdiam diri. Mari kita merenungkan secara pribadi. Apa arti kehadiran Tuhan di dalam dunia ini? Dia datang ke dunia mengambil rupa seorang hamba. Dan dia menjadi sama dengan manusia. Lebih dari itu Bapak Ibu. Dia merendahkan dirinya dan dia taat kepada Allah sampai ia mati di kayu salib. Mengapa dia melakukan hal itu? Karena begitu besar cintanya kepada saya dan saudara. Dia tidak mau kalau kita terus terjerumus di dalam dosa, terus nyaman di dalam dosa. Saudaraku yang terkasih, Yesus layak dan seharusnya mendapatkan tempat terbaik dan tempat teristimewa di dalam hidup kita. Sudahkah kita memberikan tempat bagi Dia? Adakah tempat bagi Yesus yang lahir itu di dalam hidup kita? Kita boleh mengatakan Yesus telah ada di dalam hidup kita ketika kita memiliki 3 poin ini. Kalau kita tidak memiliki 3 poin ini, maka kita tidak layak dikatakan orang-orang yang telah ditempati oleh Yesus. Orang-orang yang telah dikuasai oleh Yesus. Maka 3 hal penting ini perlu kita lakukan di dalam hidup kita, apalagi menyambut kelahiran Tuhan. Kita jangan sibuk dengan hal-hal duniawi, tapi mari kita fokus kepada Tuhan yang lahir itu. Amin Bapak Ibu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan jika selama ini kami sibuk dengan hal-hal duniawi ketika menyambut Engkau Tuhan. Kami lupa untuk memberikan tempat bagi Engkau di dalam hati kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami tidak membukakan hati kepada Engkau ya Tuhan. Kami tidak percaya akan kedaulatan-Mu di dalam hidup kami. Serta ya Tuhan kami tidak taat kepada perintah-Mu. Kami meminta pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Sehingga ketika kami keluar dari gereja ini Tuhan, kami bisa menjadi surat Kristus yang dibaca oleh semua orang. Dan kami bisa menjadi berkat bagi semua orang. Dan melalui kami ya Tuhan, ada banyak orang-orang di luar sana mengenal siapakah Yesus. Yaitu Yesus Sang Juru Selamat, penebus hidup kami dari cengkraman dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba-Mu telah berhenti untuk berkata-kata. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus bekerja di dalam hati jemaat-Mu. Biarlah mereka juga bisa mengerti dan terlebih bisa menjadikan firman-Mu ini menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan bacakan warta jemaat pada hari ini. Nanti sore
jam 17 ada ibadah yang kedua. Kemudian tanggal Senin, tanggal 25 Desember 2023, bertepatan dengan hari Natal secara umum, ya. Pukul 17 ada ibadah dan perayaan Natal untuk PRBK. Jadi esok jam 17 ada perayaan Natal untuk PRBK. Harap para pemuda dan remaja dapat hadir. Minggu depan 31 Desember 2023 pukul 17 ada ibadah tutup tahun 2023 disertai perjamuan kudus, dan jemaat dapat membagikan pengalaman-pengalaman selama setahun selama dipimpin oleh Tuhan, ya. Jadi kami ulangi, minggu depan 31 Desember hanya satu kali ibadah pada sore hari pukul 17, ibadah tutup tahun. Kemudian yang keempat, setiap hari Sabtu pukul 6 ada doa pagi via Zoom. Link Zoom akan dibagikan Jumat malam. Bagi jemaat yang perlu dukungan doa dapat menghubungi Gembala Jemaat Bapak Pendeta Hendrawan atau hamba-hamba Tuhan yang untuk perlu didoakan. Setiap Sabtu pukul 18 ada ibadah PRBK, bagi pemuda dan remaja dapat hadir. Iuran kematian dapat dibayarkan kepada Saudari Yohan Stefani. Aksi 2000 dapat dimasukkan di dekat kotak pintu masuk. Persembahan Natal dapat dimasukkan dalam amplop dan diberi kode Natal, lalu masukkan dalam kantong persembahan yang diedarkan. Hari ini jemaat diberi kesempatan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan atau kolektor. Petugas pengumpul persembahan pagi ini adalah Saudara Fani dan Saudari Grace. Kepada yang bertugas boleh maju ke depan. Sebelum persembahan dijalankan, kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Dan pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih pada bulan Desember, di masa-masa akhir ini Tuhan, kami bersyukur masih Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan untuk bisa datang beribadah kepada Tuhan, mengingat hari kelahiran Tuhan, mengingat pertolongan Tuhan sepanjang tahun ini. Tiba saatnya Tuhan, kami akan persembahkan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, kiranya Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan, sungguh alangkah baiknya. Bersama
kita persiapkan. Alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak putih para harum dan kecampur kejubahnya turun, seperti ombak di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun dan kecampur kejubahnya turun, seperti ombak di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak putih para harum dan kecampur kejubahnya turun, seperti ombak di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pagi ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, boleh mendengarkan firman-Mu yang menegur kami, agar kami ingat akan kelahiran Yesus Kristus ke dunia untuk menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan mengingatkan kami supaya kami peduli, supaya kami selalu mengingat orang-orang lain juga yang membutuhkan keselamatan, membutuhkan pertolongan. Mendoakan mereka agar mereka dipimpin kepada jalan yang benar menuju pertobatan. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan berkati. Kami juga menyerahkan Tuhan pada pagi ini untuk jemaat-Mu, supaya tetap terpelihara sempurna di dalam Tuhan. Ada banyak kesulitan-kesulitan yang makin sulit Tuhan yang dihadapi jemaat-Mu, baik masalah ekonomi, keuangan, masalah rumah tangga, masalah hubungan dengan sesama, masalah hubungan dalam keluarga, masalah pekerjaan dan yang lain-lain. Mohon Kau turut campur Tuhan pada setiap anak-anak-Mu, supaya anak-anak-Mu boleh tetap kuat imannya kepada Tuhan, boleh mengerjakan semuanya dengan takut akan Tuhan. Kami tahu Tuhan memelihara anak-anak-Mu dengan sempurna. Yang sakit kiranya Tuhan kuatkan supaya mereka tetap bertahan imannya, tidak mengingkari imannya, tetapi berharap kesembuhan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang membentuk organ tubuh manusia. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan. Terima kasih ya Tuhan, yang berbeban berat kiranya Tuhan tidak menegakkan. Mereka butuh pembelaan dan dukungan dari Tuhan. Mereka sering dihakimi oleh sesamanya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka, menguatkan iman mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan pada kesempatan hari ini pemerintah negara kami Indonesia yang saat ini menghadapi kampanye untuk Pilpres dan Pemilu tahun 2024 mendatang. Kiranya Tuhan tolong supaya masyarakat tetap kondusif, aman, terkendali, mereka tidak terpecah belah. Mohon biarlah Engkau sendiri menentukan pemimpin yang terbaik yang Engkau kehendaki supaya negara ini tetap utuh bersatu. Pemimpin yang mengayomi seluruh masyarakat, pemimpin yang berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemimpin yang tahu penderitaan rakyat. Juga kami menyerahkan Tuhan untuk wakil-wakil rakyat yang akan dipilih rakyat ke depan, kiranya Tuhan tolong supaya
wakil-wakil yang terpilih benar-benar menyuarakan hati rakyat supaya rakyat boleh terwakili suaranya di dalam mendapatkan keadilan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan untuk esok peringatan Natal para pemuda di tempat ini, kiranya Tuhan tolong supaya berlangsung dengan baik. Tuhan berikan cuaca yang cerah, tidak hujan. Juga di tempat-tempat lain yang mungkin akan mengadakan perayaan, kiranya Tuhan berkati supaya tidak ada sesuatu yang buruk terjadi. Engkau memberikan perlindungan dan pengamanan. Juga kami menyerahkan Tuhan pada kesempatan hari ini untuk kegiatan tutup tahun mendatang, kiranya Tuhan tolong supaya kami boleh merenungkan kembali sepanjang tahun 2023 Tuhan sudah memberkati kami. Kiranya acara tutup tahun di tempat ini yang diselenggarakan dengan ibadah ini Tuhan mengingatkan kami akan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan cuaca yang cerah. Tuhan tolong supaya jemaat dapat hadir Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh doa kami ini di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Selamat siang, Tuhan memberkati. Oh ya, di tengah-tengah kita ada teman lama kita. Sony, tolong berdiri Son. Tolong berdiri Son dengan istri dan anaknya. Nah, silakan duduk. Sedang ada dalam kunjungan ke Surabaya, selalu mampir. Puji Tuhan. Terima kasih Son, dan berkati ya.